gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pemerintah sekarang terlihat sangat kebingungan. Memang paradoks, di satu sisi keran impor dibuka luas hingga banjir impor, di sisi lain membenci produk luar negeri. Ini artinya pemerintah sudah konslet, terganggu kesehatan pikiran, budaya, ekonomi dan juga politiknya. Panik soal kebijakan ekonomi domestik, kesana salah, kesini keliru. Sebelumnya soal miras, yang diberlakukan lalu dicabut meskipun hanya lampiran, juga soal pernyataan Polri status tersangka 6 syuhada, setelah itu segera dihentikan. Plan A gagal, sudah confused dalam segala hal. Pemerintah kehilangan wisdom, berbicara asal jeplak dan bergerak menabrak-nabrak. Kalimat harus benci produk luar negeri sudah tidak mempan di telinga dan hati rakyat. Hanya jadi bahan cemoohan dan juga olok-olok. Pemerintah sudah sulit berjalan ajab meski memang belum mau melempar handuk. Masalah terus bertumpuk dan nampak tak mampu mengatasi. Kebijakan yang diambil sepertinya tutup lubang gali lubang, menyelesaikan masalah dengan masalah. Membangun nasionalisme dengan sekadar mengucapkan kata benci pada produk asing adalah naif bahkan berlebihan. Jika oposisi yang menyatakan hal tersebut menyatakan bahwa benci, pasti buzzer segera menuduh hate speech, lalu dilaporkan. Katanya tidak bisa bergaul secara global. Tapi karena sumbernya dari presiden, ya sudah ditafsirkan saja sedang berapi-api memotivasi nasionalisme. Seperti dibayangi oleh hantu kilometer 50 terus mengganggu. Takut luar biasa hingga TKP pun dihancur leburkan. Penanganan dilambat-lambatkan serta opini diputarbalikkan. Hantu turun tahta jadi mimpi buruk. Oposisi dibungkam dan potensi lawan dilumpuhkan. Setelah HTI, FPI, kami kini Partai Demokrat diobrak-abrik. Kudeta lewat KLB akhirnya jadi juga. Muldoko sang Brutus terang-terangan bunuh SBY. Hantu krisis ekonomi terus menakut-nakuti. Utang luar negeri bertumpuk, utang tambahan sulit setengah mati. Investasi asing tidak kunjung tiba dan terus dinanti-nanti. Pandemi melemahkan daya beli, korupsi pun semakin menjadi-jadi. Akhirnya stres dan juga mencaci maki. Produk luar negeri yang tidak bersalah pun juga harus dibenci. Caci maki yang kehilangan arti sebab kata tidak sesuai dengan bukti. Pemerintah terlihat bingung, kebijakannya pun semakin linglung. Meski berjalan terhuyung-huyung di depan rakyat, tetap berusaha cari panggung yang tak bergaung. Jokowi diketahui telah menggaungkan benci produk luar negeri, tapi malah impor 1,5 juta ton beras. Gimana nih Pak D? Pemerintah akan segera mengimpor beras dalam jumlah 1 juta hingga 1,5 juta ton. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, impor jutaan beras ini juga untuk menjaga ketersediaan sehingga harga beras dalam negeri tetap stabil. Salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta sampai 1,5 juta ton. Ujar Erlangga dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan pada hari Kamis 4 Maret yang lalu. Menurut Erlangga lagi ketersediaan beras harus dijaga, terlebih setelah pembagian bansos beras PPKM, pandemi COVID-19 dan juga antisipasi dampak banjir. Pemerintah akan mengimpor 500.000 ton beras sebagai cadangan beras pemerintah dan 500.000 ton sesuai dengan kebutuhan Perumbulok. Kemudian, penyerapan gabah oleh Perumbulok dengan target setara beras hingga 900.000 ton saat panen raya. Dilanjutkan dengan impor 500.000 ton beras dari Juni sampai dengan September 2021. Kemudian pengadaan daging dan penyediaan gula baik untuk konsumsi maupun untuk industri, di mana menghadapi Lebaran menjadi catatan agar ketersediaan dan harga betul-betul tersedia untuk masyarakat. Pemerintah juga akan mengimpor puluhan ribu daging kerbau dan penyerap sapi siap potong dari para peternak. Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan impor beras berguna sebagai iron stock alias cadangan.
Iron stock itu barang yang memang ditaruh untuk Bulog sebagai cadangan. Dia juga mesti memastikan barang itu selalu ada, jadi tidak bisa dipengaruhi oleh panen atau apapun karena memang dipakai sebagai iron stock. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta warga untuk mendukung produk bangga buatan Indonesia, pusat perbelanjaan, serta memberikan ruang bagi produk-produk Indonesia khususnya UMKM. Jangan sampai ruang depan, lokasi-lokasi strategis justru diisi dari brand-brand luar negeri. Ini harus mulai geser. Mereka digeser ke tempat yang tak strategis. Tempat yang strategis yang baik berikan untuk brand-brand lokal. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa branding produk lokal harus melekat agar masyarakat lebih mencintai produk Indonesia dibanding luar negeri dan menggaungkan untuk membenci produk dari luar negeri. Karena penduduk kita berjumlah lebih dari 270 jiwa, 270 juta adalah pasar yang besar, ajakan-ajakan untuk cinta produk kita sendiri harus terus digaungkan. Gaungkan juga benci produk luar negeri, bukan hanya cinta tapi benci. Cinta barang kita, benci produk luar negeri. Presiden Jokowi juga menginginkan masyarakat untuk konsumen yang loyal untuk produk-produk Indonesia. Di sisi lain, Presiden juga mengatakan pasar ekspor harus mendapatkan perhatian yang serius. Selain itu, ketika Jokowi meminta masyarakat menggaungkan benci terhadap produk luar negeri, tapi Jokowi juga malah tetap menggelar karpet merah untuk investor asing. Produk-produk impor sedianya bisa diproduksi oleh UMKM. Ajakan Jokowi menggaungkan kebencian terhadap produk luar negeri muncul lantaran banyak produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri. Produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang lebih murah mengakibatkan matinya UMKM. Kendati demikian, pernyataan Jokowi dinilai tak tepat lantaran Indonesia masih bergantung pada produk asing. Berikut ini adalah pernyataan Jokowi menunjukkan upaya pemerintahan dalam menarik investasi asing sebanyak mungkin ke Indonesia. Janjikan harga lahan murah untuk investor asing. Jokowi meminta jajarannya untuk menawarkan harga lahan lebih murah bagi perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Jokowi juga ingin harga lahan bisa lebih murah dari negara lain agar Indonesia tak kalah saing. Jokowi mengatakan di kawasan industri akan disiapkan kurang lebih 4.000 hektar lahan. Untuk tahap pertama akan disediakan kurang lebih 450 hektar. Dan juga memastikan kawasan ini siap menampung industri asing yang hendak berinvestasi di Indonesia. Yang kedua adalah Jokowi meminta perusahaan asing untuk relokasi dari Cina difasilitasi. Sebelumnya, Jokowi meminta kementerian terkait melayani dengan baik perusahaan yang hendak merelokasi pabriknya. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima, ada 119 perusahaan yang siap bedol desa dari Cina. Kemudian bahkan Jokowi juga mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut tak perlu lagi direpotkan dengan permasalahan izin. Ia meminta Kepala BKPM beserta Kepala Daerah membantu pengurusan izin para investor dari Cina yang ingin memindahkan pabriknya ke Indonesia. Kemudian, Jokowi juga minta masuknya tenaga kerja asing dipermudah. Bahkan, Jokowi menginginkan tenaga kerja asing semakin mudah masuk ke Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait penataan TKA di kantor Presiden. Jokowi meminta kondisi diubah, TKA yang masuk ke Indonesia harus dipermudah prosedurnya, baik dalam pengajuan rencana pengajuan tenaga kerja asing, izin penempatan tenaga asing, kemudian visa tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas.